faktor-faktor dari hidup yang menyebabkan orang miskin bukanlah malas sifatnya ya. Kita kembali lagi, yaitu bisa kita logikakan dari faktor struktural. Struktural itu seperti apa, ya kan? Selain struktural pribadi kehidupan kita, ada juga yang namanya kultural, budaya pada tempat-tempat kita. Misalnya seperti ini kalau strukturalnya. Faktor struktural kehidupan kita menjadi miskin ada hubungannya dan erat hubungannya dengan kultural, budaya-budaya. Ada banyak cerita yang mengatakan seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki. Apakah benar seperti itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Konspirasi dibalik kata banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya ngomongin kepercayaan, saya mau tidak kepercayaan itu sendiri, tapi teori konspirasi mengatakan kalau narasi banyak anak banyak rezeki ini adalah titipan dari kapitalis, di mana dengan daya doktrin ini diharapkan melahirkan banyak pekerjaan dengan upah yang rendah. Karena semakin banyak populasi semakin susah mencari pekerjaan, akhirnya banyak orang yang memilih pendapatan rendah daripada tidak mendapatkan sama sekali. Namun di kalangan kemiskinan ini dan orang-orang kaya semakin kaya karena tenaga semiskin dihargai pendapatan dengan murah sebanyak-banyaknya. Tapi konspirasi ini bisa benar, bisa tidak? Coba menurut Anda bagaimana? Banyak anak banyak rezeki ternyata adalah propaganda Belanda. Mereka mencari pekerjaan pribumi dengan gaji murah, di mana selalu itu terjadi. Punya anak hingga belasan adalah hal yang lumrah pada zaman dahulu. Meski sekarang tidak seperti dahulu, maka sering kali kita mendengar banyak anak banyak rezeki, slogan yang bernada penuh harapan, padahal dulunya dipakai Belanda untuk propaganda. Dan mengapa mbah kita pada zaman dulu banyak anak? Bermula dengan selesai perang Diponegoro pada tahun 1925 yang mengorbankan banyak sekitar 200.000 nyawa. Gara-gara perang besar itu Belanda menanggung hutang hingga 32 juta gulden, yaitu adalah Van der Bos yang mengunsurkan dan menganjurkan adanya propaganda banyak anak banyak rezeki. Secara sederhana, sistem tanam paksa mewajibkan rakyat untuk menanamkan komoditas ekspor seperti kopi, tanah di tanah mereka, dan hasil panennya diserahkan pada pemerintah Belanda. Itu sebagai pengganti kewajiban pajak tanah. Jadi rakyat yang sengsara. Pemerintah setuju dengan usulan tersebut. Sistem tanam paksa diketok palu dan seluruh pulau Jawa memikul bebannya. Belanda sendiri butuh tenaga kerja lebih banyak agar roda lewat sistem tanam paksa bisa berputar. Pertumbuhan penduduk pada masa kolonial di Jawa beriringan dengan pemerintahan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Belanda. Demi suksesnya agenda tanam paksa, Belanda butuh sarana prasarana yang mumpuni, memperbaiki infrastruktur, membangun jalan-jalan baru dan bangunan pendukung itu tersebut membutuhkan tenaga kerja yang berlimpah sekaligus murah. Upaya Belanda, mereka mulai dengan membagikan tanah mereka kepada para petani secara merata, sehingga banyak tanah yang bisa langsung menanam komunitas, dan memerlukan banyak petani yang tidak punya sawah. Mereka menumpang mengharap sawah orang lain. Dengan begitu mereka bisa ditagih pajak paksa yang kemudian diganti dengan kerja bakti atau tanam paksa. Pajak tersebut sangat memberatkan petani sehingga mereka cenderung ingin punya keluarga besar untuk membantu menggarap tanah, khususnya di perkebunan kopi. Pada masa itu secara tidak sadar masyarakat disetting pemerintah untuk melahirkan anak yang banyak sehingga dapat berpikir secara banyak anak banyak rezeki. Ayo kita hitung-hitungan ya. Anak 8 vs anak 2. Kalau anak 8 banyak anak banyak rezeki, bahkan anak 8, 10, 12, itu berlaku sama anak-anak sultan, sama orang-orang sultan, yang dimana pada dasarnya struktural mereka sudah kaya dari atasnya. Silahkan punya anak 10, 12, 20 sekalipun tidak ada masalah. Tapi kalau kita, kehidupan kita sudah adanya seperti ini, tidak ada, namun masih menerapkan banyak anak banyak rezeki, itu dong budaya apa, ya kan? Nah, kulturalnya yang bagaimana, itu jangan diterapkan. Anak pertama ya, anak pertama belum usia 3 tahun sudah ada lagi anak kedua. Wow. Itu anak yang pertama ini belum ada nutrisi yang bagus, ya kan? Untuk apa? Untuk menerapkan otak-otaknya supaya apa? Supaya mendapatkan nutrisi yang bagus, ini perhatian yang bagus, ya kan? Sifatnya bukan hanya uang saja, perhatiannya, ya kan? Ya, pola makannya itu belum diterapkan dengan baik. Ojol lagi, ya kan?
psikis anak itu sendiri 3 tahun itu juga berpengaruh. Ada lagi anak yang kedua. Anak kedua belum usia 2 tahun, ada lagi adiknya. Berarti anak pertama usia 5 tahun, anak kedua usia 2 tahun, anak ketiga ini masih 1 tahun. Nanti anak yang pertama suruh jaga 2 adik ini. Masya Allah. Bagaimana coba? Jadi kebutuhan-kebutuhan, sedangkan kita tidak punya uang, alias ya pas-pasan, bahkan kekurangan. Susu yang satu belum ternutrisi dengan baik, nambah lagi. Dan beda-beda. Di usia balita sama bayi, itu beda. Jadi semuanya itu butuh yang namanya dana. Jangan main-main dengan psikis anak, jangan main-main dengan pola nutrisi anak. Itu akan menjadi hal berpengaruh nanti ke depannya. Kecuali nih, ada lagi pertanyaan seperti ini. Saya orang nggak mampu, tapi anak saya pintar-pintar. Itu gen. Tidak semua orang punya gen yang seperti Anda punya. Bahkan ada orang yang gennya ayah ibunya tidak mampu, gennya ibarat kata sedang-sedang saja, anaknya malah pintar. Kenapa? Karena dia nutrisinya baik. Itu anak 2. Saya menemukan hal itu. Saya menemukan. Tapi rata-rata di lapangan, anak yang lebih daripada 2, 3, lebih dari 3 atau 4, aduh, gila benar-benar. IQ-nya yang kurang, ya kan? Sandang pangan papan juga kurang. Bagaimana memproduksi nanti bangsa ini menjadi maju, ya berkembang saja begini. Kalau kita tidak mau diarahkan. Ayolah, bagaimana kita itu harus mencetak generasi yang hebat. Jadi meskipun 2 anak, tapi anak itu berkualitas. Ya minimal maksimal 3 ya, maksimal 3. Kalau 2 memang saya rasa saya pribadi itu kurang. Maksimal 3 lah. Oh tidak bisa kalau punya anak banyak, satu merantau, satu ini. Kok merantau dulu yang dipikirkan? Nanti bekerja di sana saya dipindah, kok itu dulu? Dimanapun anak Anda berada, kalau SDM-nya kurang, mau jadi apa juga. Tapi kalau anak kita bermutu, berkelas, ya ampun. Maupun anak kita bekerja, kita ada di desa, anak kita ada di kota, ada pesawat. Karena apa? Anak kita pintar, nutrisinya baik. Sehingga IQ-nya juga tinggi. Gajinya tinggi. Jadi kita dari kota misalnya nih, langsung ya. Saya di Madura, nah anak saya di Jakarta kerja, ya. Kangen nih, ya udahlah, mama pergi aja, nanti saya kirim uangnya buat naik pesawat. 1 jam teresan, cuma 1 jam. Kurang apa? Itulah mindset struktural yang harus kita hindari seperti itu, ya kan? Sehingga ada kultural di situ, ya. Harus kita hindari sehingga bangsa ini maju, tidak ditekan-tekan bahkan diremehkan oleh negara-negara yang lain. Ayolah ibu-ibu. Kita ciptakan orang-orang yang berkualitas tinggi, IQ yang tinggi. Kita berikan anak-anak kita nutrisi yang baik. Yang gennya bagus, bahkan menjadi bagus. Yang gennya kurang bagus, dia menjadi bagus. Itulah mantap. Makanya di sini ada yang namanya stunting. Stuntingnya ini yang sangat berpengaruh besar bagi bangsa, bagi kehidupan kita sebagai orang tua, anak-anak kita di bawah. Jaga stunting. Yang sampai terjadi adanya stunting. Kalau sudah daya pemikiran kita rendah, ya kan? Kalau sudah, karena stunting di sini tingkatnya itu akan terus dibawa sampai besar, pengaruhnya itu terus sampai masa depan. Efek dari stunting itu jangka panjang, gak mungkin tidak jangka panjang. Itulah efek dari stunting. Daya serap kita rendah, ya kan? Bagaimana tidak? Itu bisa membentuk pribadi yang kurang segalanya. Pribadinya kurang, cara inisiatifnya kurang, ya kan, kecerdasannya juga kurang, daya tangkap kurang, rendah semuanya. Kalau sudah terjadi demikian, yang jadi guru atau kita jadi orang tua, kita ajari sampai teteh bengek sekalipun dia nggak akan paham-paham. Sekuat tenaga kita ajari, terus sampai karatan mungkin, nggak paham-paham. Ada yang seperti itu, banyak. Soalnya nggak pintar-pintar. Pada ujung-ujungnya, kalau sudah besar, tenaga yang harus diperas.
Ya kan? Kenapa begitu? Ya kita mau kerja kantoran ya nggak bisa, nggak mampu dalam IQ pemikiran kita. Ya terpaksa harus tenaga untuk. Tapi ya Allah alam ya, tenaga itu pun juga rahmat dari Allah. Bagaimana prinsipnya kalau kita banyak anak ya? Eh, apa yang kita lakukan itu pasti memikirkan bagaimana perut itu kenyang, ya kan? Boro-boro kita memikirkan hal-hal barang yang apa itu namanya makan makanan yang berkualitas, ya kan? Ya boro-boro memikirkan seperti itu. Yang penting perut kita kenyang sudah alhamdulillah. Itulah yang harus kita hindari. Begitulah prinsipnya. Jadi kalau kita itu sudah mempunyai mindset yang begitu saja, ya begitu jadinya. Jadi udah dapat 1 bulan nih ya, dapat gaji 1 sampai 2 juta. Udah tenang, yang penting udah makan 1 kali, sudah makan 2 sampai 3 kali sehari udah. Ya kan? Udah ada rumah, meskipun tidak punya rumah nih, udah bisa ngontrak, udah bisa ngekos, sudah. Ya kan? Gaji UMR nih, udah sekarang kalau sekarang mah udah 4 juta ke atas ya, udah bersyukur. Jadi mindsetnya di situ-situ saja. Karena itu adalah suatu hal kepribadian kita yang struktural. Yang penting aman hidup saja gitu kan, aman. Ya. Nanti kalau kita mau membeli segalanya, nggak mungkin bisa. Ya udah segitu cukupnya. Ya bagaimana ya, Indonesia ini banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Dari mulai bantuan makanan, bantuan pakaian, bantuan sampai bantuan uang. Ini bagaimana ya? Kalau kita pikir Indonesia ini sudah baik banget, pemerintahnya baik banget. Justru karena baik banget, ayolah kita sebagai masyarakat kita harus baik juga untuk pemerintah. Kalau kita tetap hanya menunggu dari apa namanya itu bantuan-bantuan dari pemerintah, ya segitu saja. Tak lagi ada bantuan, kayaknya kurang bekerja keras. Gimana kita mau menjadi orang yang mempunyai segalanya? Segitu-gitu saja sudah cukup, ya kan? Jadi poinnya di atas yang sudah saya jelaskan panjang lebar tersebut adalah, ayo kita cerna baik-baik. Orang yang mempunyai sifat seperti itu berarti dia fokus pada satu titik. Mindsetnya itu fokus di satu titik yang mana dia tidak mau berkembang. Yaitu fokus untuk menghemat dan sederhana. Jadi tidak ada mindset untuk di mana dia itu mau memperkembangkan income-nya, pendapatannya. Tidak mau menunjukkan pendapatannya. Seperti itu. Ya itu namanya hidup cara mencari aman. Yang penting tidak punya utang. Itu. Terus kalau ada orang yang kaya, jangan sampai iri dengki. Itu nanti bab lain. Iri dan dengki disebabkan karena kita tidak mampu, akhirnya kita ngutang. Setelah kita ngutang, kita tidak punya uang, habis semuanya dimiskin. Ayolah, kita harus kembangkan Indonesia ini dengan orang-orang yang berkualitas. Jangan banyak anak, 3 anak cukup. Yang penting anak kita berkualitas, sehingga potensi pekerjaannya, ya kan, di segi pekerjaannya nanti kalau sudah besar, IQ-nya dalam berpikir itu menjadi orang yang pintar. Wow, pilihan hidup di situ dia pasti akan memilih hidup yang lebih bagus daripada kehidupan kita pada saat ini sebagai orang tua. Karena orang tua itu pasti ingin anaknya lebih daripada dirinya sendiri pada saat ini. Nah, kita sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab yang besar, maka dari itu, ayo tunjukkan kualitas anak-anak Anda yang menjadikan kualitas yang terbaik. Sehingga pelan-pelan Indonesia ini menjadi maju. Itu efeknya juga pada bangsa ini. Maju dan terus berusaha. Ini adalah motivasi buat saya sendiri, bahkan mungkin Anda yang menonton. Oke, itulah kiat-kiat dari saya. Itulah suatu penilaian dari saya. Bahkan itu adalah acuan menyemangati diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila ada tutur kata yang kurang, maka saya sekali lagi meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikat surga. Jangan lupa subscribe, like, and comment.